Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustia Mustika Wardani, NIM 1911604045 dari D4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anestesi umum dan anestesi regional. Langsung saja, beberapa yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai yang pertama, pengertian dan tujuan baik dari anestesi umum maupun dari anestesi regional. Kemudian yang kedua, ada indikasi dan kontraindikasi dari anestesi umum dan regional. Kemudian yang ketiga, ada komplikasi dan jenis anestesi umum dan regional. Kemudian yang keempat, ada persiapan alat sebelum melakukan tindakan anestesi umum dan regional. Selanjutnya yaitu masuk ke pengertian anestesi umum. Nah, apa sih anestesi umum itu? Anestesi umum atau general anestesi itu merupakan suatu tindakan meniadakan nyeri secara sentral yang disertai hilangnya kesadaran yang dapat pulih kembali atau reversible. Nah, jadi biasanya pasien akan berada dalam kondisi seperti tertidur sebelum melakukan operasi atau prosedur medis lainnya, sehingga pasien tidak merasakan nyeri karena dalam kondisi tidak sadar. Biasanya dilakukan untuk operasi besar seperti operasi open heart, operasi otak, atau transplantasi organ. Selanjutnya, ada indikasi dari anestesi umum. Yang pertama itu adalah pasien yang menjalani prosedur bedah yang membutuhkan relaksasi mendalam untuk jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua yaitu pembedahan yang tidak dapat dibius secara adekuat dengan anestesi lokal atau regional. Yang ketiga, operasi yang memungkinkan akan menyebabkan kehilangan darah yang signifikan atau mengganggu pernafasan. Lalu yang keempat yaitu pasien tidak kooperatif. Dan yang terakhir yaitu obat-obatan relaksasi yang dalam biasanya menyebabkan depresi pernafasan sehingga harus diberikan general anestesi. Selanjutnya, kontraindikasi anestesi umum. Nah, jadi kontraindikasi dari anestesi umum adalah pasien dengan gangguan fungsi jantung, paru-paru, dan status kehamilan yang harus distabilkan kondisinya sebelum operasi jika memungkinkan. Sebagai contoh yaitu pasien dengan angina pectoris tidak stabil, harus menjalani kateterisasi jantung sebelum dilakukan anestesi general dan operasi elektif. Selanjutnya yaitu teknik anestesi umum. Teknik anestesi umum ini ada 3, yaitu teknik anestesi umum inhalasi, anestesi umum intravena, dan anestesi umum imbang. Yang anestesi umum inhalasi ini adalah memberikan kombinasi obat anestesi inhalasi yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap melalui alat atau mesin anestesi langsung ke udara inspirasi. Kemudian yang kedua yaitu anestesi umum intravena, yaitu teknik yang dilakukan dengan jalan menyuntikkan obat anestesi parenteral langsung ke dalam pembuluh darah vena. Kemudian yang ketiga yaitu anestesi umum imbang, yaitu dengan menggunakan kombinasi obat-obatan baik obat anestesi intravena maupun obat anestesi inhalasi atau kombinasi. Teknik anestesi umum dengan analgesia regional untuk mencapai trias anestesi secara optimal dan berimbang. Selanjutnya yaitu komplikasi anestesi umum, diantaranya adalah gangguan kardiovaskuler, kemudian ada gangguan pernafasan, menggigil, dan mual muntah. Selanjutnya ada persiapan alat anestesi umum. Yang pertama yang harus disiapkan adalah mesin anestesi. Mesin anestesi ini terdiri dari gas supply, katup reduksi, vaporizer, flow meter, dan sirkuit pernafasan. Kemudian yang kedua yaitu ampul obat injeksi anestesi dan pelumpuh otot sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga ada statis. Dan yang keempat itu ada peralatan intubasi tambahan, misalnya seperti kateter Esman, CIMEC, atau fiber optic scope. Selanjutnya yaitu statik. Nah, jadi statik itu merupakan singkatan yang panjangannya diantaranya adalah S yaitu scope. Scope ini terdiri atas stetoskop dan laryngoskop. Kemudian ada T itu adalah tube yang terdiri dari LMA dan ETT.
Kemudian ada A, yaitu airway. Airway ini terdiri dari face mask, OPA, dan NPA. Kemudian ada tap atau yang terdiri dari plester atau HEPA-VIC. Kemudian ada I, introducer. Introducer ini terdiri dari stilet dan magil forceps. Kemudian ada konektor dan ada suction. Suction sendiri terdiri dari kateter suction dan mesin suction. Selanjutnya masuk ke anestesi regional. Nah, jadi anestesi regional ini merupakan salah satu jenis anestesi yang bertujuan untuk menghambat rasa sakit pada sebagian besar anggota tubuh. Jenis anestesi ini biasanya dipergunakan saat anestesi lokal dianggap masih kurang cukup dan pada situasi di mana pasien diharapkan untuk tetap sadar. Kemudian, tujuan dari anestesi regional ini diantaranya adalah yang pertama yaitu menghindari komplikasi anestesi umum, misalnya seperti trauma di area bibir, gigi, orofaring, dan pita suara, bronkospasme, aspirasi, prolonged sedation. Kemudian yang kedua yaitu lebih aman dikarenakan tidak memerlukan peralatan anestesi yang rumit. Kemudian yang ketiga mengurangi rasa mual muntah post-operasi. Kemudian yang keempat mengurangi sedasi post-operasi atau menurunkan konfusi pada lansia. Dan yang terakhir yaitu periode pemulihan fisiknya lebih cepat sehingga kos rumah sakit dapat diminimalisir. Selanjutnya yaitu kontraindikasi anestesi regional. Kontraindikasi anestesi regional ini ada dua, yaitu kontraindikasi mutlak dan kontraindikasi relatif. Kontraindikasi mutlak ini yang pertama adalah penolakan pasien, yang kedua ahli anestesi tidak berpengalaman dan tidak kompeten, kemudian yang ketiga gangguan koagulasi mayor dan pasien harus mengkonsumsi antikoagulan. Kemudian yang keempat itu ada infeksi di tempat pemasangan jarum. Selanjutnya yaitu kontraindikasi relatif. Kontraindikasi relatif yang pertama yaitu pasien yang secara psikiatrik atau psikologis tidak cocok dengan teknik regional. Kemudian yang kedua, ahli bedah yang tidak nyaman dengan pasien yang terjaga. Kemudian yang ketiga, pasien shock hipovolemik berat. Yang keempat, penyakit neurologis. Dan yang kelima, durasi operasi tidak pasti. Selanjutnya yaitu jenis anestesi regional. Jenis anestesi regional ini terdiri dari spinal dan epidural. Yang spinal adalah penyuntikan anestesi lokal ke dalam ruang subarachnoid di segmen lumbal 3-4 atau lumbal 4-5. Spinal umumnya dipergunakan dalam proses persalinan melalui operasi sesar. Dengan spinal block, calon ibu tidak akan merasakan apapun dan tetap dalam kondisi sadar. Jenis efek yang dihasilkan berupa epidural anestesi dan analgesi. Kemudian anestesi regional epidural, yaitu anestesi yang menempatkan obat di ruang epidural atau epidural ekstradural. Ruang ini berada di antara ligamentum flavum dan durameter. Epidural merupakan salah satu tipe anestesi regional yang sangat populer dan umumnya dipergunakan dalam proses persalinan. Dengan menggunakan epidural, calon ibu akan tetap sadar, tidak merasa sakit, dan tetap mampu mendorong bayi untuk keluar dari jalan lahir. Selanjutnya yaitu persiapan alat anestesi regional. Nah, persiapan alat sebelum melakukan teknik anestesi regional ini, yang pertama harus kita siapkan adalah meja Mayo. Kemudian yang kedua itu ada speed 3 atau 5 cc tergantung kebutuhan. Kemudian ada jarum spinal, ada alkohol swab, handscoon dan duk steril, dan yang keenam yaitu ampul obat injeksi sesuai dengan kebutuhan, misalnya seperti lidocain, kolreksidin glukonat, midazolam, dan fentanyl. Kemudian bisa dilihat ini adalah gambar dari meja Mayo. Meja Mayo ini digunakan sebagai meja untuk meletakkan berbagai instrumen medis saat lakukan operasi. Kemudian ada speed 3 atau 5 cc. Kemudian ada gambar jarum spinal. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.